P murni. Memang tetap kualitas air Bapak yang tahu sebelumnya. P murni. Ini enaknya pakai apa Pak? Chopper sebenarnya. Kita chopper, tapi memang saya bilang berulang kali, petani kita itu belum tentu punya chopper, makanya kita buat secara manual dulu. Plok Pak ya. Iya, udah diplok. Maksudnya langsung masuk chopper selesai Pak Eko sebenarnya Pak Eko. Tapi kan kebanyakan petani kita belum punya alat-alat seperti itu kan. Makanya kita buat aja yang secara peres dulu kan gitu. Tinggi. Jadi kalau ini itu pasti di atas 2000. Makanya dulu pada waktu kita kecil kalau katakan kena golok, kena peso langsung pelepah. Itu 3 hari kering. Nah, kenapa? Fosfatnya tinggi, Pak. Gitu? Itu zaman-zaman kita kecil kok sebenarnya gitu. Dan tidak asing dan tidak aneh. Sebenarnya organik kan tidak aneh. Tapi yang membuat aneh peraturan aja. Organik itu susah, ribet, sulit dan sebagainya. Hanya peraturan. Tapi sebenarnya ya kita lakukan dari kecil ya kayak gitu mawon, gitu loh. Dulu belum ada yang namanya apa? Yodium belum. Yodium ya awal-awalnya kan. Sekarang sudah komplit. Ya, kita ambil. Maksudnya di fermentasi digandakan lebih banyak itu Pak ya? Iya. Oh, berarti P-nya sekian jadi tambah sekian banyak itu ya. Seperti Prodoli Ione. Brotoli. Di Prodoli ya. Kalau tadi ini misalkan daun pisang, pohon pisang yang sudah Berbuah. berbuah. Nah, tapi ini belum. Nah ini karena apa kebanyakan Pak. Kemarin kita ambil ya daripada kita potong kan kalau kita tanam pisang lebih kebanyakan nanti buahnya kurang Pak. Dan akan rusak. Makanya kita ambilin aja gitu loh. Tapi memang penjarangan. secara teori kita menggunakan limbah-limbah yang sudah kita buang. Biasanya kan kalau kita panen pisang, pohonnya langsung kita buang, tidak kita manfaatin. Nah ini kita manfaatkan, gitu loh Pak. Itu ada depokan Pak. Ya ada ini ting lali aku. Ini murni, kalau yang biasa saya bawa yang kayu, yang saya bawa kemana-mana. Kalau ini saya bawa malah ngeboti kargo Pak. Kemarin saya bawa hanya kargo 20 kilo. Jadi harus masuk security dong. Ini kayaknya usiaku kalah kali ini Pak. Kayaknya loh Pak, bentuk-bentuknya itu loh. Cukup ini Pak. Oh, berapa ini? Ya kira-kira berapa Pak Eko? 2000. 3000. Berapa? 6.664. Tinggi banget. Fosfatnya tinggi. Oke. Caranya sama. Kita masukkan ke dalam drum. Oke. Masukkan dulu ke karung, baru masukkan ke dalam drum. Nah ini harus membuatnya beda-beda, tapi nanti pada aplikasi jadikan satu. Tidak boleh membuatnya jadikan satu, tidak boleh. Karena memang kultur fungsinya beda-beda semua. Tapi nanti aplikasi jadikan satu. Pak, kalau udah digoreng kayak gini maksimal penyimpanan berapa lama? Apanya? Kan udah dipotongin gini toh. Hmm. Tapi kan apa namanya
Belum. Wadah drumnya Cukup. belum. Habis. Saya mau pakai maksimal sama Maksimal setengah bulan. Ya, setengah bulan. Soalnya kalau lebih dari setengah bulan nanti sudah keluar cacing, Mbak. Ya, secukupnya aja. Makanya satu drum yang 150 itu kita kasih 50 cukup. Oke, ya. Sama. 50 kilo gedebok pisang, 50 liter, 1 kilogram gula, 1 liter MA 11. Dan ini nanti kita fermentasi selama 7 hari tanpa dibuka. tanpa dibuka. Nah, ini, oke. Jadi gini, Pak. Ini kita fermentasi selama 7 hari semua. N kita fermentasi 7 hari, P 7 hari, kalium 7 hari. Setelah 7 hari wajib diangkat, jangan dibiarin. Kalau dibiarin nanti keluar apa? Belatung. Itu pasti keluar belatungnya. Makanya setelah 7 hari wajib kita angkat. Nah, ini kita anggap sudah 7 hari. Nah, untuk aplikasinya bagaimana? Oke. N kita ambil 1 liter, P 1 liter, kalium 1 liter ditambah biofam setengah liter, itu kita semprotkan ke tanaman kita. Kalau padi 7 hari sekali, jagung kalau bisa 5-7 hari, kalau bawang merah, bawang putih, cabai 5 hari sekali. Oke. Selanjutnya, oke. Jadi setelah 7 hari ini kita angkat dulu. Oke, ini kita angkat. Ya, ini sudah selesai ya. Sedikit praktek sebenarnya. Sedikit praktek aplikasi POC untuk tanaman yang sudah tua. POC nya seperti Komplit saja. ya. Ini kayak jam praktek ya. Oke, Pak. Sedikit kita akan praktek bagaimana penerapan POC untuk tanaman yang sudah tua. Misalnya kita punya durian, punya kakao, punya kopi yang memang harus ada pemberian nutrisi ya, bawah atas ya. Nah, maka tanaman-tanaman yang tinggi 2-3 meter nggak akan mungkin pakai ini ya. Nah, makanya kita pakai namanya water jet. Nah, ini yang nanti akan kita praktekkan. Jadi tanaman setinggi 5 meter kita bisa semprot saat menjelang berbunga. Apa biofamnya, apa akanya, apa lengkap nggak apa-apa. Nah, kita bisa semprotkan. Nah, kita praktek sebentar ya Pak ya. Implementasi POC untuk tanaman tua. Kalau yang tanaman pendek, bawang merah, padi mudah kita bisa semprot dengan ini ya, atau dengan drone nanti. Tapi kalau yang tanaman tua, nah bagaimana caranya? Sebentar kita akan praktek. Ya, jadi kita campurkan POC seperti biasanya, Mas Budi, campur POC NPK ya. Terus biofam lengkap. Ya, ini kita pakai formula yang lengkap saja Pak. POC NPK biofam. Kita punya cadangan 1 tong. Nanti akan kita semprot ke tanaman yang sudah tinggi. Ya. Bentar, Pak. Itu ya. Ini kita buka. Kalau ini belum. Yang untuk diangkat tadi itu di tempat lain disaring boleh ya? Yang mana, Pak? Masing-masing. Onze boleh. Boleh. Awet sampai kapan ini? Ini bertahan sampai maksimal setengah tahun. Jadi MPK itu 1,5 tahun. Kalau ini apa? Biofam ini bisa 1,5 tahun. Oh, MPK itu setengah tahun. Kalau ini 1,5 tahun. iya. Tidak usah dibuka-buka nggak apa-apa ya? Nggak usah dibuka, Pak. Kalau perlu ya dibuka, hanya diaduk aja. Jadi setelah diangkat dari itu tadi, saring, disimpan aja ya? Iya. Tutup. Kalau perlu dikemasi lah. Itu masih. 1 literan, Pak. Ini Mas. Setengah literan kan 1 literan lumayan. Berapa, Mak? Ini 15.000 aja pertemanan. Saya kemarin ini dapat apa pesanan liter dari Lebar. Untuk kalangan sendiri. Oh, untuk kalangan. Kita tidak jual ke nganu. Ora ini. Bisa campur. Ganggu bola di sini. Itu kalangan sendiri kok. Oke.
Lampunya kemarin udah hilang loh, sekarang baru lagi. Karena baru proses Pak. Ya, tapi udah berkurang. Tapi kemarin Ini kemarin kencing tuh Pak ya. sudah berubah kan, kemarin kan bening, sudah berubah. Satu aja. Dan nanti kita pastikan, guys, sebelum kita semprot kita ukur lagi Pak. Bentar. Nah, ukur Pak, biar nggak merusak stomata tadi ya. Tadi saya ada pesanan juga Pak, ada bilang. Jadi ukurannya yang paling aman di angka 2000. Jadi kita turunkan. Kalau tinggi nanti stomatanya agak Pak. Ya kalau kita makan terlalu banyak garam kan ini kan kejadiannya ya. Jadi kita turunkan ya 2000 naik dikit kurang dikit nggak apa-apa. Paling aman di angka 2000. Kita cek dulu. Nah, karena ini di daun tadi, kenapa kok dari 2000? Karena yang kita asupi stomata. Tapi kalau untuk kocoran berapapun nggak masalah. Nah, bedanya gitu. Jadi kalau ini VOC Pak, kalau kita untuk kocor, oh berapapun setimbungkan masuk nggak masalah. Tidak merusak akar. Nggak merusak, aman. Tapi kalau stomata harus di Kita tambah sedikit. Ya. Oke. Nanti makin lebih dari 2000 untuk kocoran makin bagus. Apa nggih? Hanya kalau stomata kan reaksinya cepat. Misalnya menjelang berbunga, Bapak semprot, reaksinya langsung de. Tapi kalau lewat akar ya prosesnya lama. Itu pun kalau belum belum terfiltrasi lain, jadi nanti nggak akan efektif. Efektifnya kita juga mungkin nggak juga ya kalau terjadi larutan apa erosi. Oh ya, berarti malah disemprot ke dalam. Ya kalau sebenarnya gini, tanah tetap di awal-awal ya. Namun untuk memicu cepat menjelang Berapa, Pak? berbunga Harus 2000? semprot. Oh iya. Atau kalau memang ada serangan. Nah, serangan apa kan diupakan dan ada filtrasi. Oke, 2.500. Nah, 2.500 cukup aman, nggak apa-apa. Ya Mas. Jadi yang Oh, penting enggak, jangan iya. kiri. Ini apa ini, Bu? Ini. Aman. Aman. Oke, ini siap. 2.500. Ya, dipegangi ya. Ini salah satu